Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, dan juga yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga nikmat iman maupun nikmat Islam masih senantiasa menghiasi di diri kita semuanya. Dan perlu diketahui, tetapi dengan beribu-ribu nikmat tersebut, ada dua nikmat yang dimana dengan nikmat tersebut banyak yang manusia lalaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana dengan dua nikmat tersebut banyak manusia yang melalaikan. Yang pertama adalah as-sihah, yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua al-faragh, yaitu nikmat sempat. Karena dengan dua nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita, segala pekerjaan kita dengan nikmat. Dengan nikmat kesehatan, kita bisa merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Bagaimana tidak jikalau kita tertimpa musibah ataupun kita terkena suatu penyakit, maka makanan apapun yang kita makan maka tidak akan terasa nikmat jikalau tidak ada kesehatan. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau dan juga para keluarga-keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya yang senantiasa berjuang menegakkan dinul Islam hingga akhir zaman insyaallah, yang insyaallah kita nantikan syafaat beliau di hari akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para penuntut ilmu sekaligus para penghafal Al-Qur'an dan juga para pembimbing-pembimbingnya yang senantiasa membimbing kita semuanya di setiap waktu kita, yang telah membersamai kita di setiap aktivitas kita. Dan di sini kita berkumpul untuk menuntut ilmu dari berbagai macam sudut negara maupun berbagai macam ujung-ujung daerah. Mungkin ada juga yang datang dari jauh-jauh dari Rohingya misalkan, Afrika ataupun India misalkan. Kan siapa tahu kita nanti berapa tahun kemudian pondok kita ini menjadi pondok internasional yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Tapi kan sekarang kan belum. Jadi ya paling jauh sekarang ya paling dari Lamongan. Paling dekat ya mungkin dari Maluku, terus Medan, terus itu dan sebagainya. Kita di sini menuntut ilmu yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rela jauh-jauh meninggalkan rumah, yang rela jauh-jauh meninggalkan keluarganya
untuk bertujuan menuntut ilmu, untuk supaya membekali diri kita, untuk kita sebarkan, untuk kita persiapkan untuk menjadi umat yang sejahtera, untuk menjadi masyarakat yang paham tentang agama Islam, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan basyiron yang berupa kabar gembira, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, di jalan tersebut ia berniat untuk menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan kabar gembira yang berupa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut menurut Syekh Ibnu Utsaimin adalah ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i tersebut manusia akan mengetahui syariat-syariat Allah, dan dengan syariat-syariat tersebut manusia akan mudah untuk menjalaninya. Dan dengan menjalani syariat-syariat tersebut seorang manusia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Jauh-jauh dari daerahnya masing-masing, yang insya Allah suatu saat akan kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk menyebarkan ilmu yang ia dapatkan, untuk mengajarkan kepada orang-orang lain. Bahkan mungkin ada yang datang ke suatu pelosok-pelosok daerah yang tidak mengenal agama, yang tidak mengenal tauhid. Ia bertujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW kerjakan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah kepada umat jahiliyah yang tidak mengenal akidah, penyembah berhala, bahkan segala sesuatu bebatuan maupun pepohonan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, yang tidak bisa mendengarkan permintaan-permintaan mereka ia sembah. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada mereka untuk mentauhidkan la ilaha illallah, sehingga karena kesabaran beliau 13 tahun di kota Mekah berhasil untuk mentauhidkan tersebut. Maka adapun orang-orang yang menyebarkan ilmunya, yang mengamalkan ilmu yang ia miliki, kata Rasulullah, maka ia akan menjadi orang yang paling pemurah. Yang dimaksud pemurah itu bukan berarti murah, apalagi murahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika beliau pernah bertanya kepada suatu sahabat, pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum an ajwadil ajwad?" Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian tentang yang pemurah di antara yang pemurah? Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Lantas Nabi Muhammad pun menjawab, "Allah ajwadul ajwad." Allah lah yang paling pemurah di antara yang pemurah. Wa ana ajwadun nasi bani Adam. Dan aku adalah manusia yang paling pemurah di antara manusia. Dan maka ingat ini, wa ajwaduhum ba'di. Dan adapun orang-orang yang pemurah setelahku, kata Rasul, rajulun alima ilman fanasyarahu, yaitu seseorang yang memiliki ilmu kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di An-Najdi Al-Hanbali, atau yang populer
dengan sebutan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Manzumah Qawaid Fiqhiyah. Beliau menuliskan dalam buku tersebut tentang pengertian ilmu, yaitu ilmun yuzilu syakka anka wa dharan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan keraguan dari dalam hati dan juga dapat menghilangkan noda kebodohan dari dalam diri. Wa yukshiful abda wa yukshifu bil haqqi, dan kemudian hamba tersebut mendapatkan kebenaran dari dalam hatinya. Wa yusilul abda lidil qulub wa yusilul abda ilal matlub. Kemudian jikalau kebodohan telah hilang dari diri kita, jikalau keraguan telah hilang dari dalam hati kita, maka seorang hamba akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena hati tersebut, karena pada hakikatnya ilmu adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan segala sesuatu kebodohan, yang bisa menghilangkan suatu keraguan-raguan yang ada di dalam hati. Dan hatilah yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Hati yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Hati yang bisa membedakan mana yang harus diikuti dan mana juga yang harus ditinggalkan. Maka jikalau kita ragu dalam segala hal, ragu dalam perbuatan-perbuatan, dalam urusan, maka kata Rasul, istafti qalbak, tanyakanlah kepada hatimu. Dan beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menyebutkan, an-niyatu syartun li sa'iril amal. Niat adalah syarat berjalannya suatu perbuatan. Karena dengan niat tersebut, perbuatan tersebut akan menjadi baik atau buruk, yaitu tergantung dengan niat. Bihas salah wal fasadu lil amal. Maka mungkin ada kalanya terlintas di hati kita, terlintas di pikiran kita, kita memiliki rasa ujub, kita memiliki rasa sombong, kita memiliki niat yang tidak benar dalam menuntut ilmu. Maka segeralah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah memang tugas setan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min syayatinil jinni wal ins. Ya Allah, aku minta perlindungan dari godaan syaitan, dari golongan jin maupun dari manusia. Mungkin dari golongan jin sudah ma'ruf, jin adalah gaib, tidak terlihat. Mungkin dari manusia, ya kira-kira begitu. Maka perlunya kita meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita menuntut ilmu, kemudian kita tidak meniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang seharusnya bisa mengantarkan kita, yang bisa memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat kita yang salah, niat kita yang keliru, maka justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, liyubahiya bihil ulama, ia menuntut ilmu dengan tujuan untuk menandingi para ulama, untuk menyaingi para ulama, waliyumariya bihi sufaha, dan supaya ia bisa berbantah-bantahan dengan orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau supaya ia bisa mendapatkan pandangan, atau bahasa sekarangnya itu viral atau FYP. Maka kata Rasul, dakhalan nar, maka ia akan masuk neraka. Maka seharusnya bagi seorang hamba, ia selalu meniatkan hanya kepada Allah. Ia menundukkan hatinya, karena pada hakikatnya seorang hamba, kata Allah dalam Al-Quran, adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi
dengan rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Apakah kita menganggap bahwasanya Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita dengan tidak suatu tujuan. Allah menciptakan kita dengan sebagai sia-sia saja. Tidak. Tetapi kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Dan tentunya kita tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sia-sia. Tentunya Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan seperti yang kita ketahui, jalan untuk beribadah, wasilah beribadah kepada Allah adalah berbagai macam. Ada banyak. Mungkin dengan sholat maupun dengan amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, kemudian membantu orang lain. Itu adalah bernilai ibadah jikalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah jikalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dipilih untuk mempelajari Al-Quran, untuk memperdalam Al-Quran, untuk mentadaburi, memahami isi-isi Al-Quran. Karena dengan Al-Quran tersebut ia akan menjadi mulia. Kullu syai'in yartabit bil Quran yusbih azim. Segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Sebagai contoh, Jibril alaihi salatu wassalam nazala bil Quran fa asbaha aziman, fa asbaha sayyidul malaikah wa yusamma biruhul amin. Lihatlah Jibril alaihi salatu wassalam, ia turun dengan membawa Al-Quran, maka ia menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Ia menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan ia dijuluki dengan Ruhul Amin. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Quran fa asbaha afdalul anbiya'i wal mursalin. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi-nabi dan rasul yang ada. Wa umat Muhammad nazala 'alaiha al-Qur'an fa asbaha khairul ummah. Maka lihatlah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada mereka berupa wahyu Al-Qur'an, maka umat Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Kapankah kita menjadi umat yang paling mulia? Kata Allah, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan kita menjadi umat yang paling mulia? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu ketika kita mengajak orang lain kepada kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kemudian Lailatul Qadar nazala 'alaiha al-Qur'an fa asbaha khairul layali. Lihatlah malam Lailatul Qadar yang diturunkan kepadanya sebuah Al-Qur'an, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Bahkan dikatakan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa syahrul Ramadan nazala 'alaiha al-Qur'an fa asbaha sayyidush syuhur. Maka lihatlah bulan Ramadan diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka bulan tersebut
menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Hijriyah. Wa annal Qur'an, dan jikalau Al-Qur'an nazala ala qulubin nas, turun kepada hati manusia, fa asbaha khairun nas, maka ia akan menjadi manusia yang paling mulia. Karena bagaimana tidak, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai akhlak Al-Qur'an. Karena segala yang ada di dalam Al-Qur'an Rasulullah telah menerjemahkan. Beliau tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beliau tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Tetapi Nabi Muhammad menerjemahkan Al-Quran ke dalam perilaku beliau, di mana setiap aktivitas beliau dengan bersumber Al-Quran. Suatu ketika Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bertanya oleh seorang, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Aisyah pun menjawab, "Kana khuluquhu khuluqul Quran." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan dua perkara penting kepada kalian. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Di mana dengan dua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu kitab-kitab Allah, wa sunnati, yaitu sunnah-sunnah Rasul, kata Rasulullah. Karena Al-Quran telah mencakup berbagai macam ilmu, maupun ilmu pengetahuan, ilmu alam, ilmu-ilmu politik dan ilmu sosial. Bahkan justru ilmu-ilmu sejarah yang dari dulu hingga yang akan datang. Maka ini menjadi bukti yang kuat bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal yang sehat tentunya akan menolak bahwasanya banyaknya ilmu-ilmu tersebut yang tercantum di dalam Al-Quran, yang dibuat oleh seorang Nabiul Ummi, Nabi yang buta, yang tidak bisa menulis maupun tidak bisa membaca, yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Maka itulah yang menjadi penolak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ifkum muftara, sesuatu yang dibuat-buat saja. Namun siapa sangka Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka dustakan. Ada banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan firman-firman Allah, sebagaimana yang telah Allah ceritakan di dalam Quran surat Fussilat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wahai orang-orang kafir, orang-orang kafir pun berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah engkau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, wal ghaw fihi, dan buatlah kegaduhan di dalamnya, la'allakum taglibun, supaya kalian bisa menang. Maka bersyukurlah jikalau masa muda kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergunakan untuk senantiasa mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa terselamatkan di dunia maupun di akhirat. Karena berapa banyak orang-orang yang mengkhianati Al-Quran, yang menyemelehkan Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasul ya Rabbi, dan Nabi Muhammad pun berkata, wahai Tuhanku. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum Quraisy tidak lagi memperdulikan Al-Quran. Mereka tidak mau lagi mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan, sebagai bahan ejekan.
sehingga Nabi Muhammad pun sakit hati dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah ulama, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Haris Az-Zur'i ad-Dimashqi, yang populer dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Fawaidul Fawaid. Kemudian buku tersebut ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan, mengkategorikan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran, orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran. Dan beliau pun juga mengatakan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, tetapi ia tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan halal dan haramnya yang ada di dalam Al-Quran. Ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, dan ia tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran. Tidakkah kita memperhatikan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang benar? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di awal-awal surat Al-Quran. Di awal-awal Al-Quran Allah telah menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu adalah kitab Al-Quran la raiba fih, yang tidak ada keraguan dalamnya. Mungkin jikalau yang sering membaca buku atau yang suka ke jendela maupun ke Gramedia ataupun ke perpustakaan, mungkin sekali-kali membaca di pendahuluan atau di muqaddimah. Di situ banyak pengakuan-pengakuan seorang yang mengatakan mungkin buku ini banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan. Kami mohon kritik maupun sarana. Dan itulah manusia, karena manusia tempatnya adalah kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Quran, di dalam awal-awal Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kata Allah, "Faman ittaba'a hudaya falyadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wa la yashqa, maka ia tidak akan sedih, ia tidak akan merasakan susah, ia tidak akan merasakan sempit kehidupan. Namun sebaliknya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun orang-orang yang menantang Al-Qur'an, orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, maka ia akan menjalani kehidupan di dunia sangat sempit. Walaupun Allah telah melapangkan dunia dan seisinya kepada ia, telah memberikan harta kekayaan yang berlimpah, tetapi ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hidup, maka ia akan merasakan kehidupan di dunia yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian ketika Allah mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran pun mengatakan, "Lima tahsyuruni a'ma." Mengapa engkau membangkitkan aku? Mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wahai Tuhanku, wa qad kuntu basira. Bukankah aku dulu bisa melihat? Bukankah mataku dulu sehat? Mengapa sekarang aku buta? Kemudian Allah pun menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Hal itu dikarenakan dahulu ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, engkau melupakannya, engkau tidak mendengarkannya, engkau tidak memperhatikannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan hari inilah engkau akan dilupakan sebagaimana dahulu engkau melupakan ayat-ayat kami. Maka seorang pemuda yang senantiasa berjuang untuk menuntut ilmu, yang senantiasa berjuang mati-matian untuk menghafalkan Al-Quran, maka inilah seorang yang sangat jarang sekali ditemukan pada saat-saat ini. Dan pada hari kiamat nanti, kata Rasul, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba."
tidaklah mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Adapun yang pertama, ia akan ditanya untuk apa umurnya ia habiskan. Dan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya ia pergunakan untuk apa? Wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana ia hasilkan dan untuk apa ia infakkan. Kemudian wa an ilmihi fima amila bih. Dan ilmunya untuk apa ia amalkan. Maka kata Rasul, seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun kakinya ketika pada hari kiamat. Salah satunya adalah untuk apa ia habiskan masa mudanya. Maka bersyukurlah jikalau kita mempergunakan masa muda kita untuk beribadah, untuk taat, untuk rajin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapatkan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita di sekeliling kita terdapat orang-orang yang rajin dalam beribadah, ada orang-orang yang rajin untuk membaca Al-Quran, maka orang tersebut patutlah kita iri kepadanya. Karena Rasul beliau menyebutkan la hasada illa fi ithnain, tidak diperbolehkan hasad kecuali 2 perkara saja. Yang pertama adalah ia memiliki ilmu, kemudian ia membaca Al-Quran di setiap pertengahan siang dan malam. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menginfakkan harta tersebut di pertengahan siang dan malam. Jikalau di antara kita ada yang rajin untuk membaca Al-Quran, bahkan ia tidak mengenal waktu sampai malam, sampai jam-jam berapa, 11 mungkin atau lebih, maka orang itulah patut yang kita sebagai contoh. Karena kata Rasul, tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam 2 perkara saja, yaitu salah satunya adalah perkara ini. Maka orang tersebut tidak ia sadari, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah orang lain kerjakan, karena orang lain melihat dia sebagai orang yang membangkitkan semangat untuk senantiasa membacakan Al-Quran. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jikalau ada salah kata maupun ada salah sikap, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.